Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zurahmansyah. Saya Baris Ramadan. Di sini kami akan memberitahu hasil kerja kami dalam mata kuliah statistika. Materinya adalah ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Latar belakang statistika. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata stat atau bahasa Inggris atau kata stat bahasa Belanda. Dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut statistik. Dalam kamus bahasa Inggris akan kita jumpai kata statistik dan kata statistik. Kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Kata statistics artinya ilmu statistik, sedangkan kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu berawal dari lawan dari kata parameter yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Statistik adalah kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menuliskan suatu persoalan. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisa yang dilakukan. Yang berikutnya, statistika dibagi dua kelompok, yaitu statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, sedangkan statistika inferensial yaitu metode yang berhubungan dengan analisa sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang seluruh gugus data induknya. Data berkelompok. Di sini ada rumus data berkelompok, yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 per N min 1 lambda F buka kurung X kurang X pangkat 2. Di sini juga ada keterangannya. S2 sama dengan variansi X sama dengan nilai data, X pangkat sama dengan nilai rata-rata hitung, F sama dengan frekuensi kelas atau data berkelompok, N sama dengan banyaknya data. Simpanan baku atau standard deviation merupakan akar pangkat 2 dari variansi simpanan baku S sama dengan S kuadrat. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau devious kuartil. Persamaannya FJK sama dengan 1 per 2 buka kurung Q3 kurang Q1. Q1 kuartil pertama, Q3 kuartil ketiga. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan-bilangan yang ada dalam kumpulan data. Oleh karenanya, ukuran gejala pusat ini sering disebut dengan harga rata-rata. Harga rata-rata dari sekelompok data itu diharapkan dapat diwakili seluruh harga-harga yang ada dalam sekelompok data itu. Selanjutnya, sebelum membahas hal ini, perlu diperjelas tentang apa yang dimaksud dengan data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan.
Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas. Mempunyai titik tengah kelas, sedangkan data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Mean, median, modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif. Namun, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Untuk tahu kegunaannya masing-masing dan kapan kita menggunakannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian analisis statistika deskriptif dan ukuran pemusatan data. Penutup dan kesimpulan. Min adalah total semua data dibagi jumlah data. 2. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. 3. Modus adalah suatu angka atau bilangan yang paling sering terjadi atau muncul dari sebuah data. Yang keempat adalah kuartil adalah suatu harga yang membagi histogram frekuensi menjadi 4 bagian. Kelima, desil adalah suatu harga yang membagi histogram frekuensi menjadi 10 bagian. Yang terakhir adalah persentil adalah suatu harga yang membagi histogram frekuensi menjadi 100 bagian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.